Assalamualaikum. Mau nanya Kiai, Waalaikumsalam warahmatullah. gimana hukumnya pinjam uang di bank nih? Ya, ini ada pertanyaan tentang hukumnya meminjam di bank. Hukum meminjam di bank, kita lihat banknya dulu. Kalau banknya itu bank negara, saya berkesimpulan bahwasanya meminjam di bank itu boleh-boleh saja. Dengan alasan yang pertama, bank itu adalah kemaslahatan perekonomian negara, termasuk maslahat umum. Semua kebutuhan itu harus lewat bank sekarang ini. Jadi itu adalah adanya bank ini adalah suatu kemaslahatan umum yang harus bagi suatu negara kalau pengen perekonomiannya berjalan, itu harus ada bank di situ. Maka dari itu poin yang pertama, alasan bolehnya meminjam di bank itu ialah adanya maslahat umum di bank. Kemudian seperti yang telah kita ketahui bahwasanya kalau meminjam di bank itu kan harus bayar lebih. Lah, bayar lebih ini adalah menjaga berjalannya kemaslahatan perbankan. Kalau seandainya tidak ada bayar lebih, misalkan minjem 1 juta dibayar 1 juta, minjem 100 juta dibayar 100 juta, minjem 1 M dibayar 1 M, insya Allah tidak sampai 1 minggu hancur banknya, gak berjalan. Kenapa? Karena di bank itu ada karyawan, ada biaya bangunan untuk buat bank, yang mana ada ratusan titik se-Indonesia itu. Mau ambil dari mana untuk dibuat membayar karyawan? Itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua di dalam bolehnya hukum meminjam di bank dengan bayar lebih ini ialah uang bank negara itu bukan uang pribadi. Uang bank negara itu bukan uang pribadi. Itu uang semua yang berwarga negara Indonesia itu punya punya hak di dalam uang itu. Uang semuanya yang dikelola di dalam perbankan itu. Jadi bukan uang pribadi presiden atau siapa PT atau siapa, enggak ada. Itu semua di dalam uang bank itu adalah uang umum, uang rakyat Indonesia. Maka dari itu kalau ada orang meminjam di bank, itu istilah bukan meminjam, bukan murni meminjam. Kenapa? Karena di situ orang yang meminjam itu punya hak uang di dalam bank itu. Maka dari itu tidak ada hukum riba di dalamnya. Itu yang kedua. Beda dengan meminjam kepada tetangga, itu meminjam pribadi, itu hukumnya beda. Ya, minjam di bank sama minjam di tetangga itu hukumnya beda. Itu yang kedua. Yang ketiga, alasan sebagian ulama yang tidak memperbolehkan meminjam uang
di bank dengan bayar lebih itu katanya mereka itu riba, dengan alasan hadis kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban. Tiap-tiap perhutangan yang menarik manfaat bagi orang yang memberi hutang itu riba. Lah di situ ada kata kordun di dalam hadis itu. Kordun itu adalah hutang piutang. Ada 3 rukun. Yang pertama, orang yang memberi hutang. Yang kedua, orang yang berhutang atau yang meminjam. Yang ketiga, barang yang dipinjam. Itu hutang piutang itu pasti tiga rukun ini pasti harus. Sedangkan uang di bank itu, kalau ada orang minjem di dalamnya, itu siapa yang meminjamkan atau yang menghutangi itu siapa? Itu gak ada. Kenapa? Ya kayak seperti apa yang telah saya terangkan, bahwasanya uang bank ini uang umum, uang negara. Siapapun ada bagian di dalamnya. Jadi tidak ada rukun kedua, yaitu orang yang menghutangi di situ. Jadi orang yang meminjam itu seakan-akan meminjam haknya sendiri. Ada unsur seperti itu ya. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, di dalam bolehnya meminjam ke bank dengan bayar lebih. Ini adalah yang dibahas adalah masalah uang. Uang ini berbeda dengan emas dan perak. Kalau dulu itu kan transport membayar, ya, membeli itu pakai uang logam, pakai emas atau perak, yang terbuat dari emas atau perak, yang mana harganya itu stabil, nggak berubah-ubah. Sekarang kita pakai uang, yang mana uang itu tidak menetap. Contoh ya, saya kasih contoh. Dulu 100 tahun yang lalu, di zamannya mbah-mbah kita, itu 5 rupiah. 5 rupiah itu sangat berharga, bahkan bisa dibuat membeli kambing. Jadi kalau ada di zaman dulu mbah, ya, zaman dulu mbah kita meminjamkan ke tetangganya dan berkata seperti ini, ya ini 5 rupiah saya pinjamkan ke kamu, tapi dengan syarat 100 tahun ketika kamu membayar nanti harus bayar 2 juta. Jangan dibayar 5 rupiah, harus bayar 5 juta. Kemudian setelah dapat 100 tahun, oleh anaknya, ahli warisnya itu diminta akhirnya. Nah, masa mau dibayar 5 rupiah sekarang? 5 rupiah dapat apa sekarang? Kalau dibayar 5 rupiah dapat apa sekarang? Nggak laku uang 5 rupiah. Nah, kalau dibayar 2 juta, nanti riba, soalnya bayar lebih. Nah, makanya kita paham dari itu bahwasanya uang ini tidak ada batas berubah-ubah, soalnya uang ini berubah-ubah, makanya tidak bisa dikatakan riba di dalamnya. Alasan yang kelima, bolehnya meminjam ke bank dengan bayar lebih seperti biasanya, ialah kita bahas tentang apa yang telah berjalan di perbankan. Ya. Kalau memang dihukumi riba, bank itu muamalahnya bank yang seperti kita ketahui sekarang itu meminjamkan ke orang dengan bayar lebih. Kalau memang dihukumi riba, maka
apa-apa yang ada di bank itu, uangnya itu sedikit banyak itu riba. Kemudian kalau sudah dihasilkan dengan riba, maka uang itu yang di bank itu dan muamalahnya itu riba. Maka dari itu, ketika seperti ini, seperti sepeda motor, seperti mobil, yang mana itu yang dikelola oleh PT-PT, yang semuanya itu kebanyakan itu, hampir semua itu dari bank semua, pinjam ke bank semua. Berarti haram semua ini. Sepeda motor haram, mobil haram. Terus jalan-jalan aspalan ini yang dikeluarkan dari bank negara itu haram. Soalnya hasilnya dari riba semua itu. Makanya saya ajak berpikir ulang pada yang mengatakan muamalahnya bank itu riba. Kalau tidak, maka jangan pakai mobil kalau mau kemana-mana. Itu riba itu dari PT itu. Jangan pakai sepeda motor kalau kemana-mana, itu riba. Jadi kalau mau mengharamkan, jangan tanggung-tanggung bagi ulama itu ya. Jangan naik sepeda motor, jangan naik mobil, jangan lewat di aspalan. Kalau mau ke Mekah jangan naik pesawat. Seperti itu. Maka dari itu seandainya mau dihukumi riba itu sudah mencapai ke tahap darurat. Kalau sudah mencapai ke tahap darurat, sudah jelas di dalam qawaidul fiqhiyah, ad-darurah tubihul mahdurah, sudah menjadi hukum boleh akhirnya. Seperti itu ya, secuil dan sekedar mengungkap tentang hukum bank dari saya ya, seperti itu. Wallahul muwaffiq ila ahsanit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.